Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha ibu di rumah? Kaifa halukum? How are you today? Ya, good. Ibu doakan semoga Ananda dan ayah bunda di rumah semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dari gambar yang ibu tampilkan ini, ada yang tahu tidak? Kita hari ini mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Jadi, gambar yang ibu tampilkan ini kira-kira adalah gambar seorang anak yang sedang bergerak, yang sedang aktif bergerak menggunakan kakinya. Jadi, ketika kita bergerak, sebenarnya organ apa sih yang terlibat di tubuh kita ini sehingga kita bisa bergerak maju mundur, bisa bergerak ke samping, bisa bergerak ke kanan, bisa berjalan, bisa berlari, bisa mengangkat tas, bisa mengangkat kursi. Kira-kira organ apa sih yang kita gunakan? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Namun, sebelum kita mulai membahas materinya, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan bahan motivasi kita hari ini. Ayatnya berbunyi apa? Begini bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat tersebut merupakan penggalan ayat dari surah At-Tin, salah satu ayat dari surah At-Tin, yaitu ayat yang keempat. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan kita manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bergerak dengan bebas dengan organ tubuh yang diberikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, dengan begitu lengkap. Tinggal bagaimana kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik, kira-kira apa sih yang sudah Allah berikan kepada kita sampai kita bisa bergerak, kita bisa berjalan ke sekolah, ketika kita sekolah seperti biasa, kita bisa bermain dan lain-lain. Yuk kita bahas. Jadi, apa ya judul materi kita hari ini? Ya, judul materi kita hari ini adalah bentuk tulang manusia. Anak ibu boleh ambil buku tema satunya dan buka buku temanya halaman 53. Jadi, tahukah antum kalau manusia itu memiliki kemampuan untuk bergerak, punya kemampuan untuk bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kemampuan manusia untuk bergerak tersebut sebenarnya didukung oleh apa sih? Nah, itu dia. Jadi kemampuan manusia untuk bergerak itu didukung oleh yang namanya organ penyusun sistem gerak. Kemudian, yang namanya sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, organ rangka atau tulang, yang kedua otot. Jadi, di antara kedua organ gerak ini, organ rangka atau tulang itu disebut organ gerak pasif, sedangkan organ gerak berupa otot itu disebut dengan organ gerak aktif. Karena apa? Tulang disebut organ gerak pasif karena tulang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh otot.
Maka dari itu, organ gerak ototlah yang disebut sebagai organ gerak aktif. Karena otot yang aktif menggerakkan tulang atau rangka kita ketika kita bergerak. Kemudian, tulang berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, itu ada tulang pipa, artinya bentuknya seperti pipa, ada rongga di dalamnya. Kemudian tulang pendek, berarti bentuknya pendek. Kemudian tulang pipih, bentuknya itu tipis, pipih. Kemudian tulang tidak beraturan, berarti bentuknya tidak beraturan. Jadi, keempat bentuk tulang ini kira-kira terdapat di mana saja sih dalam tubuh kita? Mari kita lihat. Yang pertama, tulang pipa itu terdapat di paha, lengan, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Yang kedua, tulang pipi itu terdapat di tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Ketiga, tulang pendek itu terdapat di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan itu terdapat contohnya di wajah dan tulang belakang. Kemudian, selain tulang itu dikelompokkan berdasarkan bentuknya, ada yang tahu tidak? Kira-kira tulang itu bisa dikelompokkan lagi berdasarkan apa ya? Nah, jadi tulang itu bisa juga dikelompokkan berdasarkan zat penyusun dan struktur tulangnya. Berdasarkan zat penyusun dan strukturnya, tulang itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Untuk tulang keras, contohnya adalah yang sebelumnya sudah kita sebutkan, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Itu contoh tulang keras. Sedangkan untuk tulang rawan, itu contohnya adalah daun telinga dan hidung. Mari kita lihat. Coba sekarang anak ibu pegang telinganya masing-masing, lalu ditekan, dibelokkan ke kiri, ke kanan daun telinganya. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa. Itulah kenapa salah satu contoh dari tulang rawan adalah daun telinga kita. Karena tulang rawan itu tulang yang lentur, yang bisa kita bengkok-bengkokkan lah istilahnya. Seperti daun telinga kita, dia lentur, kita bisa bengkokkan ke kiri, ke kanan. Kemudian contoh tulang rawan yang lain adalah hidung. Coba antum perhatikan hidung antum masing-masing, pegang hidungnya masing-masing. Kemudian tekan ke kiri, tekan ke kanan. Nah, bengkokkan ke kiri dan kanan. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Jadi sama seperti tulang pada daun telinga, tulang kita pada hidung juga termasuk tulang rawan karena dia lentur. Thayyib anak-anak ibu, itulah tadi materi kita tentang bentuk tulang manusia. Berdasarkan bentuknya ada 4, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Berdasarkan struktur dan zat penyusunnya, itu dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan. Untuk tulang rawan contohnya daun telinga dan tulang hidung. Sekarang tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan latihan 4 soal ini. Namun sebelum mengerjakan 4 soal ini, silakan Ananda tonton video pembelajaran, yaitu video yang kedua, link yang kedua. Setelah selesai nonton video yang ada di link kedua, barulah kerjakan 4 soal ini. Syukran katsiran Ananda soleh dan soleha. Oke, because the time is over, hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.